Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 dan pemirsa segera kita bergabung ke Mabes Polri untuk mengikuti konferensi pers. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Sore hari ini saya ingin menyampaikan proses penyidikan sejak pukul 9 pagi tadi sampai dengan pukul setengah 6. Itu hampir 8 jam setengah. Proses penyidikan ini dilakukan oleh, kita break ya sebentar ya. Break ya. Bisa. Iya. Substansinya nggak akan kita sampaikan. Nggak usah. Ya. Pendek kalau saya mau sampaikan. Pemirsa, kami informasikan untuk saat ini akan dilakukan konferensi pers terkait dengan proses pemeriksaan terhadap calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama. Saat ini konferensi pers ditunda sejenak untuk mengikuti azan maghrib. Perlu kami informasikan bahwa Ahok diperiksa sejak pukul 8.30 pagi tadi, didampingi oleh 15 kuasa hukumnya. Dan saat ini kita ketahui bahwa ini adalah pemeriksaan pertama terhadap Ahok dengan statusnya sebagai tersangka. Ya, saya lanjutkan bahwa dari pukul 9 pagi sampai setengah 6 sore tadi, kami mengikuti proses penyidikan. Yang dimintai keterangan adalah Pak Basuki Cahayapurnama. Tentu dalam proses penyidikan ini ada sekitar 27 pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan itu tentu dijawab dengan baik. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita terima kasih besok bapak-bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok, Pak Basuki. Terima kasih sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Terima kasih. Badrul mana Badrul? Ada. Kemarin. Ya.
Oke. Ya, hari ini Saudara Ahok dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Setelah gelar perkara kemarin, kasusnya dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian status Saudara Ahok dinaikkan jadi tersangka. Dan pada hari ini Saudara Ahok dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Kita sudah memeriksa 24 saksi dalam kaitan penyidikan. Jadi pro justisia. Jadi setelah Saudara Ahok nanti diperiksa sebagai tersangka, selesai, akan ada lagi yang dipanggil sebagai saksi. Intinya, dari penyidik Bareskrim Mabes Polri ini akan berusaha semaksimal mungkin agar supaya berkas perkara ini jadi. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan berkas perkaranya sudah jadi dan bisa dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Ini masih sama, masih mereka-mereka seperti saksi ahli dalam kaitan ahli agama, ahli pidana, ahli bahasa, kemudian saksi-saksi yang kaitan arahan Pak Ahok waktu di Pulau Seribu dan lain-lain ya. Tentunya pemeriksaannya diarahkan kepada dalam kaitan proses penyidikan dan dalam kaitan Saudara Ahok sebagai tersangka. Yang memang dipanggil sudah dengan ketentuan, ada yang memang kooperatif. Pak, kapan saya diperiksa? Atau Anda mau diperiksa kapan? Atau kita jemput bola. Intinya adalah untuk mempercepat prosesnya. Kalau waktu diperiksa berapa waktu lalu dalam penyelidikan, kita memakan waktu 9 jam waktu itu. Kalau saat ini mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Karena bahan dasarnya sudah ada, tinggal ditambahkan saja. Pemeriksaan semuanya kan seluruhnya ditanyakan kembali. Karena dia diperiksa sebagai tersangka. Tentunya ada pengulangan, ada juga tambahan-tambahan pertanyaan tidak perlu atau yang perlu, dan lain-lain. Tentunya ada juga hal-hal yang bisa disampaikan oleh Saudara Ahok dalam pemeriksaan ini. Kuasa hukum itu terserah berapa saja. Ada cukup belasan ya. Namun kita cek, mereka yang mendampingi adalah yang sesuai dengan surat kuasa yang diberikan. Ya, teknisnya mereka bisa 4 orang atau 3 orang mendampingi, nanti beberapa jam gantian ya. Tapi semua yang mendampingi harus masuk dalam surat kuasa. Jadi dibatasi ya Pak pengacara yang di dalam mendampingi? Iya, dibatasi dalam kaitan masuk surat kuasa. Nah, dalam pendampingan dibatasi supaya nggak terlalu sesak ataupun tidak seperti rapat ya. Pemeriksaan sebagai tersangka kepada Saudara Ahok 1 hari ini tuntas. Kita harapkan tuntas. Ya. Targetnya itu ya? Nah, karena memang ini sedikit mengulangi, cuma posisinya berbeda. Kemarin sebagai saksi, hari ini sebagai tersangka. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, pasti ada keterangan tambahan dari Saudara Ahok. Tapi itu dinamika dalam pemeriksaan. Oh sudah, sejak dinyatakan oleh Bapak Kapolri, setelah gelar perkara, itu 2 hari kemudian sudah dikirim ke imigrasi surat cegahnya. Pak, sekali lagi Pak mengenai permintaan untuk penahanan Ahok Pak, penjelasan Polri. Kita komitmen ya, setelah gelar perkara dan Saudara Ahok dinyatakan sebagai tersangka, semua mengapresiasi, semua pihak termasuk MUI. Artinya kasus ini sudah masuk rel, on the track di kasus hukum. Hukum yang dikedepankan. Kan kita sepakat, jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun, termasuk pihak pengunjuk rasa kalau mau unjuk rasa. Ya, hormati, hargai, dan percayakan kepada Polri, kasus ini akan sampai pengadilan. Jadi jangan ada lagi permintaan yang kok nggak diginikan, nggak akan selesai-selesai itu. Ya, kita bantu, kita dorong, kita awasi supaya cepat jadi berkas perkara. Ya, pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa tim penyidik Badan Reserse Kriminal Polri sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Dan untuk informasi terkini dari kasus penistaan agama, kita bergabung dengan Gaby Natasha langsung dari Mabes Polri Jakarta. Ya, Gaby, ada informasi terbaru apa terkait dengan pemeriksaan Ahok hingga saat ini? Gaby. Ya, Fandi, hingga saat ini memang pemeriksaan dari Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih terus berlangsung. Dan pemeriksaan yang sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi hari tadi memfokuskan pada perlengkapan atau melengkapi berkas-berkas perkara pidana. Namun selain itu juga penyidik menanyakan kembali semua pertanyaan yang sudah ditanyakan pada saat penyelidikan. Dan hingga saat maksud kami pertanyaan tersebut kembali ditanyakan untuk melengkapi dan juga mengkonfirmasi ulang data-data yang memang diperlukan dari Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini. Dan dalam pemeriksaan kali ini
Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama didampingi oleh 15 kuasa hukumnya dan juga ketua tim pemenangan Ahok dan juga Jarot, yakni Prasetyo Edy. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, untuk penahanan dari Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini tidak akan dilakukan dikarenakan memang pihak kepolisian menilai Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama cukup kooperatif dan juga tidak mengulangi kembali perbuatan pidananya. Dan seperti yang diketahui sebelumnya, Fandi, bahwa Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 November yang lalu oleh Barreskrim Mabes Polri untuk kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan hingga saat ini memang sudah sebanyak 24 saksi yang diperiksa dari semenjak penyelidikan hingga pemeriksaan perdananya kali ini. Demikian, Fandi, kembali pada studio. Polisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyatakan adanya sinyalemen gerakan makar yang akan menunggangi rencana demonstrasi pada 2 Desember 2016 mendatang atau aksi 212. Kapolri bersama dengan Panglima TNI akan memperkuat pengamanan di gedung DPR MPR yang akan dijadikan sebagai tempat untuk berunjuk rasa. Usai menggelar video conference bersama dengan para jajaran Polri dan TNI di sejumlah daerah, Kapolri dan Panglima TNI menggelar konferensi pers di hadapan media. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyinggung aksi massa yang direncanakan akan dilakukan pada 25 November atau 2 Desember 2016 yang akan datang. Berdasarkan data dari intelijen, polisi mendapatkan informasi terkait adanya rencana dalam aksi demo yang akan datang untuk masuk dan menguasai gedung DPR RI. Aksi ini menurut Kapolri adalah aksi yang melanggar hukum, apalagi jika berniat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Informasi yang kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104, 1 sampai dengan 107 dan lain. Itulah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Sementara itu, Panglima TNI Gatot Nurmantio meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan keamanan bangsa saat aksi damai 2 Desember mendatang. Jika ada sesuatu yang bersifat makar dan berbuat kerusuhan, dirinya memastikan akan mengerahkan prajuritnya untuk berjihad. Kalau demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah berusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya dan Polri. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita. Menanggapi adanya informasi dugaan makar, Presiden Joko Widodo pun meminta kepada polisi dan TNI untuk selalu bersiaga dan bersiap-siap untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berusaha untuk memecah belah persatuan NKRI. Informasi yang Bapak terima seperti itu juga Pak, terkait aktor politik yang ya itu tugasnya Polri dan tugasnya TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita. Tugasnya Polri dan TNI. Dan semuanya dia harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Udah, dari saya itu. Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi bela Islam Jilid 3
untuk mendesak pemerintah agar menahan tersangka penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Rencananya aksi tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2016 dengan membentangkan sejadah di sepanjang Semanggi sampai Istana Negara. Karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin. Kemudian bentuk aksinya adalah aksi ibadah gelar sajadah. Jadi bukan lagi sekedar aksi damai, tapi aksi super damai. Jadi siapapun yang ingin bergabung, ikut serta dalam aksi ini harus memiliki komitmen. Pertama, tetap menjaga kedamaian, dan yang kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat lintas mazhab dan aliran. Warga yang ingin mengikuti aksi bela Islam Jilid 3 ini dihimbau tetap menjaga kedamaian dan juga ketertiban. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, terkait isu unjuk rasa susulan pada 25 November dan 2 Desember mendatang, Kapolda Kalimantan Timur dan Lampung serta jajaran Pangdam menghimbau warga untuk tidak ikut melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Maklumat berisi larangan berunjuk rasa ke Jakarta tengah disiapkan. Saran dari kita Forkopimda kalau memang mau akan menyampaikan aspirasi di sini. Jadi udah dijelaskan dengan perpecahan di masa negara-negara tadi mudah sekali untuk dimasuki oleh negara lain. Setelah masuk sudah selesai negara kita bisa, dan itu yang diinginkan oleh negara lain. Ini momennya nih. Ahok dijadikan tersangka sudah. Nah sekarang tujuannya lain, tetap akan ke Jakarta. Jadi tidak ada lagi ke Jakarta, sampaikan di sini kalau memang ke Jakarta, tubuhnya makar akan berhadapan dengan seluruh komponen bangsa Indonesia yang beragama bersama TNI dan Polri. Semua aspirasi demo tanggal 4 November yang lalu sudah terakomodir, sudah ditetapkan tersangka, dicekal, sudah nggak bisa apa-apa. Kalau ada demo lagi, berarti ada agenda lain. Ada agenda lain yang berkepentingan lain di situ. Tadi sampai oleh Pak Danrem, ada buruh ikutlah, kemudian ikut. Oleh karena itu saya akan keluarkan maklumat bahwa demo yang tanggal 4 kemarin juga banyak sekali pelanggarannya. Nutup jalan misalnya, kemudian itu jalan melanggar kepentingan umum, segala macam, itu banyak sekali. Oleh karena itu maklumat akan saya keluarkan 1-2 hari ini, nanti akan kita rilis terkait bahwa tidak ada masyarakat Lampung yang berangkat ke Jakarta. Menghimbau agar masyarakat Kalimantan Timur dan Utara kalau mau unjuk rasa, silakan unjuk rasa di tempat masing-masing. Tidak ada yang berangkat ke Jakarta. Ya. Sesuai dengan tugasnya kan membantu polisi. Berapapun yang diminta polisi saya siapkan. Saya siapkan, mau kapan saja diminta. Tapi ini kondisinya kan saat ini kondusif. Jadi kita lihat berapa kekuatan yang diperlukan dalam gelar nanti, sesuaikan dengan lapangannya. Tetapi semua